Nah, aplikasinya dari kesabaran, rasa syukur dan zikir kepada Allah, mari kita buka surat Al-Baqarah ayat 152. Diawali dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Fadkuruni adkurkum. Ingatlah kalian, berzikirlah kalian kepadaku. Adkurkum, maka aku akan ingat kalian. Ya, jadi zikir ini bisa ingat, bisa menyebut, sebutlah aku kata Allah, maka aku pun akan menyebut. Sebuah hadis qudsi. Idza dzakarani abdi fi nafsi, ketika hambaku itu berzikir menyebut namaku dalam dirinya. Jadi kita secara pribadi Allah subhanallah alhamdulillah, maka apa jaminannya? Ya adkurkum, aku akan sebut dia ya di dalam hatiku. Jadi kayak kita, kalau kita cinta sama seseorang, bisa jadi orang yang kita cintai pun akan juga sering ya mengingat kita. Kan gitu. Ya. Tapi jika idza dzakarani abdi fi mala'in, jika hambaku itu mengingat aku, berzikir kepadaku fi mala'in, di kelompok berjamaah bersama-sama. Jadi zikir tidak sendirian, zikir bareng-bareng. Adkurkum fi mala'in khairin minkum. Aku pun akan sebut dia. Aku pun akan ingat dia, dan aku akan panggil dia di kelompok yang lebih baik dari mereka. Itu yang menjadi dasar. Boleh berzikir secara pribadi dan boleh juga berzikir secara berjamaah, karena fadilahnya seperti itu. Nah, Allah menyuruh kita untuk berzikir, mengingat Allah, maka Allah akan ingat kita. Washkuruni, dan bersyukurlah kamu kepadaku, berterima kasihlah kamu kepadaku. Fala takfurun, jangan kamu kufur. Berarti ayat ini memerintahkan apa? Syukur, zikir dan syukur. Kan gitu kan? Di mana sabarnya? Dirangkai lagi. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, ista'inu, minta tolonglah kalian dengan apa? As-sabr, dengan kesabaran. Dan apa lagi? Was-shalah, dan sholat. Apa lagi? Innallaha ma'as-sabirin, dan Allah bersama orang-orang yang sabar. Ya, berarti ayat ini bercerita tentang apa? Sabar. Allah menyuruh kita untuk menjadikan sabar sebagai penolong kita. Kan? Sabar. Yang namanya hidup cuma ada dua kemungkinan. Ada suka, ada duka. Kan gitu kan? Suka identik dengan bersyukur. Ya, kenapa tadi ayatnya Allah menyuruh ingatlah kalian kepadaku, berzikir? Karena yang namanya manusia akan bisa dimanapun, kapanpun, dan kondisi bagaimanapun dia ingat sama Allah. Ketika dianugerahkan kepada dia kenikmatan, rasa suka, rasa bahagia, gimana cara ingatnya sama Allah? Syukur. Ternyata pada saat melalui kehidupan lebih banyak dukanya, lebih banyak penderitanya, lebih banyak sakitnya. Apakah dia tidak ingat sama Allah? Bisa nggak dia ingat sama Allah? Bisa. Bagaimana cara ingat sama Allah? Sabar. Kan gitu. Ya. Rasulullah SAW pernah memberikan sebuah pujian kepada orang beriman. Ajaban li amril mu'min. Ajaib orang beriman itu. Di mana ajaibnya? Ya, idza asabatku sarra, ya, syakara. Kalau dia dikasih kenikmatan, kebahagiaan, ternyata orang beriman itu bersyukur. Bahwa khairun lahu, itu baik buat dia. Tapi ketika ditimpa dharra, ditimpa musibah, dia bersabar. Itu baik buat dia. Ya, ada satu kasus. Sebelum saya lanjutkan ayatnya, suami saya di tahun 2004 2 kali kecelakaan bertempo. Jadi kecelakaan yang bertempo. Tempo yang pertama kecelakaan motor, patah
beberapa bulan berikutnya, ya, apa namanya ini, tulang tempurung, ya kan, copot. Udah, karena saya ingat waktu itu saya lagi hamil. Ini dari hamil kecil sampai hamil besar, kan? Ya salah. Keluarga, tetangga, ada yang teman, gimana kabarnya? Ya, satu hal yang menjadi hal yang tidak pernah saya lupakan itu ketika saya bilang, alhamdulillah kemarin patah, sekarang copot, tapi udah dibalikin lagi. Ada satu komentar seseorang yang hati saya itu sedih, bilang, gila kok gila, patahnya dibilang syukur, alhamdulillah. Emang deh katanya orang Indonesia itu aneh, ya, patah dibilang untung, ya kan? Bocor anaknya, ya gimana? Untung, bocor, gak kenapa-napa, bocor dong, ya kan? Saya bilang, kok saya dibilang gila? Iya, ini kan sesuatu yang petaka, kok alhamdulillah, aneh banget deh, ya kan? Kok ya dibilang untung? Emang orang Indonesia kayak begini, ya kan? Ya, pernah dengar nggak komentar-komentar kayak begini? Hati saya sedih bener, ya Allah, saya mengucapkan alhamdulillah, ya malah dianggap salah, dianggap bahwa saya itu tidak berempati. Suaminya patah, suami tulangnya apa ingin copot, kok dibilang alhamdulillah? Ini gimana sih? Kalau ngomong tuh hati-hati, keluarkan kata-kata, saya nggak salah. Kenapa saya bergembira? Kenapa saya ucapkan alhamdulillah? Karena rasa syukur dan rasa sabar dirangkai dalam ayat yang sama, di surat yang sama. Ya, dalam kondisi sabar pun, dalam kondisi petaka pun, saya harus mengucapkan alhamdulillah. Kan gimana? Rasa syukur saya tetap ada. Mari teman-teman lihat. Ya, dari mulai ayat yang tadi 155. Ya, Allah berfirman, walanabluwannakum, ini digabung sabar dan syukur. Walanabluwannakum, pasti kami akan uji kalian dengan kata bala. Ya, ujian. Ujian kadang Allah menggunakan kata bala, walanabluwannakum, bahasa Arabnya bala. Kadang Allah menggunakan kata ya musibah, walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal-ju'i wa naqsin minal amwali wal-anfusi wa idza asabatkum musibah. Kadang Allah menggunakan kata musibah. Kadang Allah juga menggunakan kata fitnah. Artinya ujian bahasa Arab beda-beda. Kadang Allah menggunakan kata bala, walanabluwannakum, atau misalnya kayak di dalam surat Tabarok, surat Al-Mulk, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum. Allah ciptakan kematian dan kehidupan tujuannya untuk menguji. Kan gitu kan? Kan arti ujian. Allah kadang menggunakan kata bala, kadang Allah menggunakan kata musibah. Itu di ayat 156. Alladzina asabatkum musibah, seseorang yang Allah uji, yang Allah berikan musibah. Ya, artinya juga ujian. Kadang Allah menggunakan kata fitnah. Misalnya surat At-Taghabun, surat 64. Ya, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Surat 64 di ayat yang ke-15. Ya, di ayat yang ke-15. Innama amwalukum wa auladukum fitnah, sesungguhnya harta-harta kalian dan anak-anak kalian adalah ujian. Kan begitu? Lihat, bahasa Arabnya bala, musibah, fitnah. Terjemahannya harusnya sama, yaitu ujian. Jangan lihat bala, musibah, fitnah pakai bahasa Indonesia. Karena kalau bala, musibah, fitnah pakai bahasa Indonesia
konotasinya beda-beda, ya kan? Misalnya bala itu identik negatif atau positif? Negatif. Kena bala bencana, itu kan? Musibah identik negatif atau positif? Negatif. Fitnah negatif. Orang Indonesia kadang tidak memahami dan sulit bersabar dan bersyukur karena dari definisi kata-kata yang Allah gunakan pakai bahasa Arab, ya kan, tidak disesuaikan dengan makna sesungguhnya. Padahal bala, musibah, fitnah itu artinya sama, yaitu ujian. Yang namanya ujian, udah ada hasilnya belum? Udah ada hasilnya belum? Udah ada hasilnya belum? Udah ada ujian? Enggak, ini proses. Nanti ada yang gagal, ada yang lulus. Kan begitu? Ya, ujian. Ujian diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bentuk kepastian. Pasti, kan ayat ini. Pasti aku akan uji kalian dengan apa ujiannya? Bisyai, sedikit rasa takut, rasa lapar, ya, kekurangan harta dan kekurangan jiwa serta kekurangan buah-buahan. Lanjutkan ayatnya. Wabasyir, berilah kabar gembira. Wabasyir, berilah kabar gembira. Kalau kabar gembira itu identiknya negatif atau positif? Positif kan? Dan terus gimana? Masa sih orang yang kehilangan jiwa disuruh bergembira? Orang tua saya meninggal. Emang begitu? Gimana? Ya kemarin rumah saya kecolongan. Emang begitu? Ya kan? Pasti orang berpikir, ya kan? Terus gimana nih kita memahami ayat ini? Allah pasti akan menguji kita dengan hal-hal yang tidak enak tadi, kekurangan, kelaparan, kan gitu kan? Tapi Allah menyuruh bergembira, dan orang yang bisa bergembira hanya orang yang sabar, kan gitu kan? Gimana nih? Wabasyir identik dengan bersyukur, bergembira. Sabar identik dengan menderita, kan gitu? Dengan demikian teman-teman sekalian, ibadah Ramadan ini kita harus tahu kalau begitu, ya kan? Kenapa Allah menyuruh kita bergembira, ya, atas musibah, ya, kesabaran yang harus kita lalui. Kita harus pahami dulu apa itu ujian. Ujian diturunkan oleh Allah karena Allah marah, karena Allah benci kepada manusia, atau diturunkan karena Allah sayang. Ayo, buat teman-teman, Allah menguji manusia, Allah memberikan ujian karena Allah benci atau karena Allah sayang? Sayang. Bukti dari mana? Lihat kayak di sekolah, kayak kan anak-anak SD, anak-anak SMP, anak-anak SMA, itu kan semuanya diuji, ada ujian. Apakah pihak sekolah menguji? Karena pihak sekolah, ya kan, tidak suka dan murka sama siswanya, besok kan ujian. Apa seperti itu? Ada nggak orang tua yang datang kepada pihak sekolah? Maaf ya, saya mau mendaftarin anak saya SD nih. Tapi saya mau nanya, di sini sekolahnya ada ujiannya enggak? Emang kenapa? Tega banget. Udah anak susah-susah, mau berat, macet-macet. Masa ada sekolahnya ada ujian juga? Ada nggak orang tua yang berpikir ujian diselenggarakan karena pihak sekolah marah dan benci kepada siswa? Nggak ada. Ya, justru orang tua akan bertanya hasilnya. Kira-kira SD sini kemarin kelulusan masuk SMP favoritnya berapa persen? Kan? Kira-kira di SMA ini yang lulus berapa persen? Kan gitu? Semua melihat dari hasilnya. Jadi kita pastikan bahwa Allah menguji kita bukan karena Allah benci, tapi Allah menguji kita karena Allah sayang.
sama kita. Ya, bulan Ramadan kita harus mengembalikan mindset kita. Ya Allah, kita akan banyak diuji, bukan karena Allah benci. Ya Allah, lapar ya Allah. Dan kadang anak kecil kalau lagi belajar puasa, wah lapar, tahan. Mama kecil banget sih kalau bisa masih makan anaknya. Udah haus nih, dapat makan tuh kalau mati gimana? Ya anak kecil masa sekarang mah kritis, jangan. Kayak begitu, jangan dipaksa sahur untuk makan. Jangan, udah kenyang. Jangan gitu dong, sama orang makan. Kan gitu kan? Siang-siang teriak-teriak. Jangan, gila mau makan suruh makan. Gila kepengen makan, gak boleh makan. Apalagi ada orang tua yang lagi saklek. Buka kulkas, jangan, batal. Jangan. Mandi, rendam, batal. Ini bolak-balik ke kamar mandi dulu, bolak-balik keluar dulu, batal. Ini gitu kan? Anak saya nih, kalau di ketiduran terus kenapa? Mau boleh kumpul-kumpul ya? Tapi kenapa nggak boleh kumpul? Katanya guru kumpul batal. Karena kalau lagi minum baru batal. Kan gitu kan? Nah, maksud saya, ya di bulan Ramadan, larangan-larangan yang diminta oleh Allah kepada kita sebagai bentuk ujian, bukan karena Allah benci, tapi karena Allah sayang sama manusia. Makanya kalau kita gabungkan ayat yang tadi kita baca, yang surat Al-Baqarah 184, ya kan? Yuridullahu bikumul yusra. Allah itu menginginkan kemudahan buat kalian. Wala yuridu bikumul usra, tidak menginginkan kesulitan. Nah, kembali ke masalah ujian. Teman-teman, kita harus merubah mindset kita bahwa seberat apapun ujian yang Allah berikan kepada kita, karena Allah sayang sama kita, bukan karena Allah benci, karena Allah sayang. Mungkin saya bolak-balik memberikan sebuah ilustrasi, ya, karena ketidakpahaman tentang ujian diturunkan karena Allah sayang seringkali tidak dipahami oleh masyarakat kita. Pernah ada satu kasus, ya, seorang ibu, ya, dengan seorang bapak yang Allah anugerahkan kepada mereka orang kaya, orang berada, ya, anak cuma satu, laki-laki, dan maaf, ya, keterbelakangan mental. Jadi anaknya gak normal. Si bapak dan si ibu ini tetap sayang sama anaknya, ya kan, sebagai jantungnya mereka. Jadi kalau ibaratnya, kalau ibu menganggap anak ibu adalah permata hati, kalau saya menganggap anak saya adalah jantung saya. Jadi saking dia sayang, ya kan, mungkin ibu menganggap anak ibu permata hati ibu, ya kan. Kalau saya tidak, anak saya ini adalah jantungnya saya. Dia sakit, jantung saya sakit, kan gitu kan. Saking dia begitu bersyukur dengan anak yang keterbelakangan seperti ini. Nah, suatu hari anaknya kecelakaan, pegang saluran listrik, ketruk mental, ya kan, dirawat di rumah sakit, ya kan. Dia tidak pernah menganggap ini kenakalan anak, ketik, tidak apa, dia tetap yang menganggap, ya, ini baik. Dia tetap bersyukur dan bersabar. Sampai akhirnya datanglah rombongan teman-teman pengajian, nengokin, ya, dari teman-teman yang menjenguk dia itu sampai dia mengungkapkan kepada saya, Bu, Allah itu zolim ya sama saya. Kenapa dia berubah begini? Dan ada apa? Kenapa kamu bilang Allah itu zolim? Iya, ceritanya teman-teman nengokin, terus kata teman-teman begini, aduh, sampai ingat-ingat deh dosa apa, ya kan, sama suami deh, coba diingat-ingat punya dosa apa siapa, ya kan, sampai anaknya, ya kan, udah maaf, ya, punya keterbelakangan, terus musibah bertubi-tubi kepada anak itu.
itu bisa jadi Allah itu ingin mengingatkan punya dosa apa, ingat-ingat sama tetangga, sama saudara, kan gitu kan. Akhirnya apa kata ibu tersebut? Allah itu zalim bu. Kalau memang saya yang salah, suami saya yang punya dosa, jangan hukum anak saya, hukum saya. Katanya faman kana min qaradatin khairiyah, faman kana min qaradatin syarriyah. Kebaikan dan keburukan itu ditanggung sama yang melakukan. Kenapa? Kalau memang Allah tahu saya yang salah, Allah tahu suami saya yang salah, jangan hukum anak saya dong. Anak saya masih panjang umurnya. Dan gitu, anak saya tidak salah mau. Aduh. Ya dia berubah gara-gara siapa? Ucapan seorang. Makanya ya kan, kalau orang sakit harus ada etika. Orang yang sakit itu bisa jadi dia sedang disayang-sayangnya sama Allah. Doanya dikabulkan. Jangan sakiti orang yang lagi sakit, gitu kan? Pas orang yang lagi sakit ini dikabulkan doanya, yang nengokin, nyakitin, dia belum tahu apa yang terjadi. Tiba-tiba berbalik gimana? Berarti kan orang yang haknya emang orang yang sakit itu dijenguk. Jika memang ya kan, kita siap memberikan hiburan. Ambil mah. Tunggu. Berarti dari kasus seperti ini ada mindset yang salah, menganggap bahwa ujian itu diturunkan karena Allah ingin mengazab dia, Allah ingin menghukum dia. Kan seperti itu. Ya. Padahal Allah memberikan ujian kepada kita, seberat apapun ujian kepada kita, karena Allah sayang. Ilustrasinya ada seperti ini. Ya, anggaplah kita ada di bukit yang tinggi atau kita ada di gedung yang tinggi. Oke, saya pernah cerita sama teman-teman. Kita ada di atas. Kalau kita ada di atas, berarti kita lebih panjang, kita lebih luas penglihatannya. Kita lihat, aduh, ada air bah yang akan datang. Di bawah kita lihat ada orang-orang yang kita cintai. Ada orang tua kita, ada anak kita, ada suami kita, ada sahabat kita. Kan gitu. Ya Allah, mereka harus segera naik ke atas. Gimana caranya? Gerak cepat. Kita harus memberitahu kepada yang di bawah agar mereka segera naik ke atas. Kalau enggak, akan hanyut di bawah air. Apa yang harus kita lakukan? Bersiap? Teriak. Hai, cepat. Masalahnya ada yang diteriakin, kayak ada yang manggil, ya kan? Ada yang nggak ngeh. Lebih sedih lagi, ada yang cuekin. Panggil dari Aceh, kalau putus juga dia datang. Kan gitu kan? Ya Allah, padahal kita cuma kepingin dia melihat kita. Dia tahu ada kita di atas, sehingga kita bisa berkomunikasi. Tapi itu anak ya, yang di bawah ada yang tengok, yang di atas udah teriak-teriak, gak didengerin. Apa lagi yang kita lakukan? Timpuk, setep. Ada yang bilang, ada yang timpuk depan, kanan, kiri, belakang, gimana? Timpuk lagi tuh, ya kan? Bisa jadi. Ada dulu, siapa sih? Ada juga yang bohong, banget. Tuh kan kurang ajar. Siapa sih yang dari nimpuk nih? Kan? Lebih besar lagi. Siapa sih istri kemudian? Kan? Ya Allah, padahal tujuan kita yang menyentuh dia agar paling nggak dia nengok ke atas. Gimana caranya biar mata dia melihat kita? Kita bikin dia kejengkang, kan gitu kan? Muntah. Udah tiba aja lebih besar. Ya kan? Sampai akhirnya jengkang. Kan mata atau mata, cepet naik, ngomong kayak dari tadi, capek, masih tahu yang benar-benar sih yang baik, gitu kan? Kan gitu kan? Nah, begitu juga Allah Subhanahu Wa Taala. Allah cuma berpikir pada turuni, ingat dong ada aku, kata Allah. Ingat ada aku. Ketika kamu mendapatkan kenikmatan, ingat dong ada aku. Ketika kamu mendapatkan kesulitan, ingat dong ada aku. Kan ayatnya begitu, fadkuruni adkurkum, yang di ayat 152. Kan gitu, ingat dong ada aku.
Ternyata panggil-panggil sama Allah dengan tausiah-tausiah, dengan panggilan azan. Sehari azan itu 5 kali. Yang didengar kalau di bulan Ramadan yang mana? Maghrib. Baru azan zuhur sama yang azan maghrib. Dari kapan juga dapat azan sama? Ya kan? Kan begitu kan? Dipanggil-panggil enggak. Allah cuma minta turuni, ingat dong sama aku, ada aku di atas. Akhirnya apa? Dipanggil-panggil enggak? Dengar dia apa sama Allah? Kasih batu dikit, tuh jatuh. Kan punya kesulitan, musibah. Kan gitu kan? Ada juga yang langsung astagfirullahaladzim, ya Allah, aku melupakanmu ya Allah. Kan gitu kan? Ada yang enggak enggak. Emang nih teman-teman di kantor bisa aja nih, ya kan? Makanya jadi begini-begini ini sih gara-gara dia, gitu kan? Ya Allah, baru begitu dikasih sakit, tergeletak dari rumah sakit, baru Allah, kan gitu kan? Menyesal kemudian terjadi. Nah, teman-teman sekalian, ya Allah pastikan kalau Allah menguji kalian bukan karena Allah benci, tapi karena Allah sayang. Kalau memang diturunkan musibah karena Allah sayang, maka wabasyir, ayo bergembira. Berarti apa? Kamu masih disayang sama Allah, kamu masih ingat sama Allah. Kan gitu. Jangan sampai ya kita lupa pada saat kita ya kan kena musibah. Misal pernah kan ada seorang sahabat di zaman Rasulullah kali kena musibah, ya kena musibah, ya kan. Kemudian Allah Rasulullah kan mengingatkan tentang ya kan dia harus bersabar, kan gitu kan. Ya, karena ibaratnya ini udah kualitas kesabarannya harus diuji. Jadi orang jangan ngaku sabar kalau ternyata belum diuji. Kan Rasul mengingatkan ya untuk kesabaran. Apa kata wanita tersebut? Jangan, kamu nggak tahu sih apa yang terjadi dengan aku. Dan pas saya diam aja, relahan. Lewat para sahabat ngasih tahu wanita tersebut. Tahu nggak tadi yang ngomong siapa? Dan mengingatkan kamu siapa? Mas siapa tadi? Rasulullah. Jaim dia salah ngomong, udah marah-marah, kan gitu kan? Akhirnya apa? Dia datang kepada Rasulullah dan mengatakan, ya Rasulullah, ini sabir, saya sabar. Apa kata Rasulullah? Inna sabra fi sadamatil ula. Yang namanya sabar pada pukulan yang pertama. Kan gitu? Ya, kamu harus positif thinking sama Allah. Ketika kamu dapat ujian seberat apapun, kita harus husnuzon. Ini pasti baik, apa yang maunya Allah, kan gitu. Tapi sabar ini kan hanya bisa dilakukan ketika memang kita sudah paham tentang kesabaran untuk diri kita sendiri. Jangan sampai kita menjadil amalku dan Allah ganti kebaikan-kebaikan untuk kamu. Itu tugasnya malaikat, tapi nanti kan gitu kan. Tapi tugas yang ketiga apa? Mengandok. Kalau besok marah-marah lagi, gitu kan? Nah, kalau kita nanti enak, kapan gilid, kapan ando tergantung kita. Kalau mereka akibat, bukan tergantung kita, tergantung SK-nya Allah. Sedangkan kita nggak tahu kapan yang akan akibat disuruh mengatakan amin. Kan gitu kan? Jika apa? Ibu mengatakan orang tua kepada anak ibu, ibu mengatakan bandel kepada anak ibu. Kalau pada saat itu malaikat akibat bertugas, maka diangkat menjadi sebuah doa. Bagaimana cara mengubahnya? Kita tidak tahu kapan malaikat ini bertugas lagi. Sehingga apa? Sesering mungkin, seingat kapanpun, ya, kapanpun kita ingat, kita harus mengeluarkan kata-kata positif, berharap moga-moga pas mengeluarkan kata-kata positif, pas malaikatnya bertugas. Jadi kita hanya mencari kesempatan, ya, di waktu kesempatan
bersabar, orang yang kena musibah, orang yang bersabar harus tetap zikir, jangan sampai sumpah serapah. Berantakan kerjaan, on banget sini, on beneran. Kan gitu kan? Sial beneran. Ya kan? Siapa yang menyebabkan kita sial? Mulut kita sendiri. Ya, sehingga ya bagaimanakah kita yang bersabar dan bersyukur? Pertama, dengan kita positive thinking bahwa semua yang Allah turunkan kepada kita, apakah keburukan atau kebaikan itu semua kata Allah sayang. Ya, yang kedua, tadi lisan kita jangan lupa, orang yang bersabar lisannya akan mengeluarkan kata-kata positif. Orang yang bersyukur juga harus mengeluarkan kata-kata yang positif. Kan? Kalau yang tadi bersabar, kata-kata positifnya berarti ya mendoakan yang baik-baik. Nah, bagaimana dengan orang yang bersyukur? Orang yang bersyukur itu kata-kata juga harus positif. Makanya orang yang puasa tidak boleh mengatakan kata-kata kotor, wala rafasa, wala fusuqa, wala jidala. Nggak boleh seperti orang haji nahan diri, nggak boleh ngomong kotor, nggak boleh pertikaian, nggak boleh marah. Kan dengan ya, tidak boleh mengeluarkan kata-kata umpatan. Nah, bersyukur dengan lisan juga hati-hati, jangan sampai ya lupa, ya kan, ada Allah, dan juga lupa menghina orang lain. Nah, bagaimanakah ciri orang yang bersyukur dengan lisannya itu? Ya kan? Yang pertama, pastilah tidak lupa mengucapkan alhamdulillah. Ya, seperti orang yang bersabar, sampai kapanpun kena musibah, dia akan mengucapkan alhamdulillah, innalillah, pokoknya semua lapas-lapas Allah. Ya kan? Boleh alhamdulillah, ya kan? Boleh subhanallah, ya kan? Nah, orang yang bersyukur udah pasti alhamdulillah. Lihat Rasulullah SAW. Rasul itu mengucapkan alhamdulillah tidak hanya atas anugerah yang Allah berikan kepada dia, juga Rasul mengucapkan alhamdulillah atas anugerah yang Allah berikan kepada orang lain. Nah, kayak tadi itu doa Rasulullah yang teman-teman barusan baca, itu kan ada Allahumma ma asbahabi min nikmatin. Ya Allah, pada kali ini aku bersyukur atas nikmat yang Allah anugerahkan kepadamu. Atau bi ahadin min khalqika, atau nikmat yang Allah berikan kepada salah satu makhluk ciptaanmu. Berarti kalau misalnya yang dapat kebaikan adalah kita, yang dapat hadiah, dapat bonus adalah kita ucapinnya apa? Alhamdulillah. Bonusnya bukan ke kita, ke teman yang capek kita, yang diberikan apresiasi, yang dipuji teman kita, atasan kita, bawahan kita, rekan kita. Ucapannya apa? Ucapannya apa? Ya kan? Kalau Rasulullah begitu, alhamdulillah atas nikmatnya Allah anugerahkan kepada dia, juga alhamdulillah atas nikmatnya Allah anugerahkan kepada orang lain. Kan begitu? Ya, di bulan Ramadan ini kita harus latihan. Apapun musibah ataupun apapun kebaikan yang Allah anugerahkan kepada kita, lisan kita harus positif. Alhamdulillah, mengucapkan kata-kata yang baik, jangan mengumpat diri kita sendiri ataupun mengumpat orang lain. Kan gitu kan, seperti tadi ya, saudara teman saya yang anaknya sakit, ya teman-teman ngajinya malah bilang inget-inget yang dosa apa, dia lupa, ya kan, berarti sama saja dia menganggap, ya kan, Allah menghukum orang tersebut. Padahal apa? Allah memberikan musibah kepada ibu tadi bukan karena Allah benci, tapi karena Allah sayang. Kan gitu kan? Bersyukur juga seperti itu, ya kan? Bisa jadi bersyukur itu ucapan kita ucapan alhamdulillah. Tapi orang yang bersyukur juga hati-hati, jangan sampai ya mengumpat orang lain, menghina orang lain. Seperti halnya dua contoh orang yang kufur. Yang pertama Qarun. Qarun itu ketika dia punya banyak harta, dibawa-bawa kemana-mana. Hartanya Qarun apa hartanya orang? Yang
yang dibawa-bawa kuncinya sama korun. Itu hartanya korun apa hartanya orang? Harta korun. Ya kan? Kayak kita punya teman, semua handphone dibawa ke tas, handphonenya dia. Kan gitu kan? Kira-kira kalau kita bilang, handphone begini bawa-bawa ini, handphonenya apa istilahnya? Terserah gue dong, handphone gue kan gitu kan? Nah, orang juga begitu. Yang dia bawa itu adalah harta dia, bukan harta rampasan, kan gitu kan? Bukan harta orang lain, kan gitu kan? Tapi kenapa korun dimurkai sama Allah? Karena ketika korun ditanya sama orang, wih hartanya banyak banget, ucapan korun itu menyakiti Allah. Inna hada, semua ini karena ilmu, semua ini karena ilmu. Jadi anugerah kekayaan ini Allah berikan kepada anugerah kekayaan ini semua aku dapati karena kehebatanku, karena ilmuku. Teman-teman bisa lihat di surat Al-Qasas surat 28 ya, di ayat yang ke-78. Ini perkataan Allah. Qala inna ma utitu ala ilmin indi. Semua anugerah ini aku dapati karena ilmuku. Berarti apa? Aku yang sukses. Kan gitu kan? Ini karena kesuksesanku, ini karena kepintaranku, ya wajar dong dapat segini banyaknya. Kan gitu kan? Ya, apa kesalahan korun? Dia lupa mengucapkan alhamdulillah. Ya, korun-korun zaman dulu bilang begitu. Semua yang aku dapati karena ilmu. Itu korun zaman dulu. Kalau korun-korun zaman sekarang, ringkasnya ngomong gimana? Ganti mobil lagi. Gue yang kerja, ya kan? Gue yang nyari, gue yang sukses. Kan gitu kan? Gue lagi. Itu bahasa korun-korun sekarang. Dia lupa mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah, ingat sama Allah ketika bersabar. Alhamdulillah, kenapa Allah ingat sama aku masih sayang sama aku. Alhamdulillah ketika Allah berikan kita banyak kenikmatan. Alhamdulillah. Anaknya ganteng banget. Sampai dulu emaknya. Itu orang-orang zaman sekarang. Sampai kalau jelek di bapaknya. Ya, kalau zaman sekarang itu lupa bahwa kebaikan itu anugerah Allah dengan mengucapkan, lupa mengucapkan alhamdulillah. Nih zikir tolong dijaga di bulan Ramadan ini, sering-sering mengucapkan alhamdulillah. Apapun kenikmatan atau ketidaknikmatan yang Allah berikan kepada kita, latihan, ya kan? Alhamdulillah. Juga kata-kata positif, jangan kata-kata negatif, baik untuk diri sendiri atau untuk orang lain. Nah, kalau kata-katanya yang jatuh orang yang bersyukur itu jatuh kepada kekufuran, karena kata-kata positif itu identik menghina orang lain, sombong. Ya kan? Ya, misal, ya kan? Anaknya udah pinter, cakep, ya kan? Bisa jadi kan dipuji semua. Ih, anaknya udah pinter, cakep, alim. Bisa jadi alhamdulillah. Emang anak tua. Alhamdulillah, tapi menghina orang lain. Karena Rasulullah yang menyebutkan orang yang sombong, ya, orang yang sombong adalah orang yang batrul haq, lupa dengan Allah. Dan juga waqafun nas, menghina orang lain. Ngucapinnya alhamdulillah. Ya, misal yang mungkin dapat cincin dari suami, trennya batu akik, tapi suami nggak ngasih batu akik, suami ngasihnya dengan berlian misalnya. Ya, bisa jadi ada teman kita yang kepengen beli karena dia nyari-nyari inspirasi. Itu cincin cakep banget, beli
cuma pengen tahu aja, tapi jangan sebagai referensi karena mungkin ingin memberikan hadiah kepada ibunya atau kepada sahabat kan gitu kan. Hati-hati ketika terlihat ya barang-barang yang baik yang positif kepada kita, kejebak bersyukur atau tidak. Itu barangnya bagus banget. Kalau yang bersyukur gimana? Terima kasih. Alhamdulillah. Kan gitu kan? Jangan tidak mau celah orang lain. Allah punya cincin, makanya punya laki cari saya harinya. Kan gitu kan? Jatuh. Atau jangan sampai jatuhnya bohong. Ih, alhamdulillah, itu beli di mana sih? Jangan mahal ya? Enggak mahal kok. Biasa tidak keren-keren. Padahal ini batu berlian, kan gitu kan? Berarti bohong nggak? Bohong. Jadi benar-benar Allah itu menguji kita dengan segala kesulitan dan segala kebaikan. Tujuannya adalah bagaimana kita itu bisa atau syukur, ingat sama Allah dan juga menjaga hak-haknya Allah dan juga menjaga memegang hak-hak manusia. Juga kita bersabar, ya kan? Bahwa seberat apapun musibah yang Allah berikan kepada kita, kan Allah sayang. Positif tinggi. Kau belum dapat jodoh, insya Allah Allah akan berikan kau. Ya Allah ya, tinggal waktunya aja. Ajak komunikasi dengan Allah dengan positif. Kan gitu kan? Ya saya sering amanah begitu. Jangan, Mi gimana dong beli ini, apalagi ini Ramadan. Mi itu ya gajiannya naik. Gajian apa? Kemarin hatam 100.000, ya. Berikutnya 150.000. Sekarang 250.000. 250.000 sekali hatam. Jangan, anak saya paling enggak 2 atau 3 kali hatam. Terus nih ikut program menghafal Al-Quran. Saya mengadakan program karantina di Kebagusan sini. Dengan kalau menghafal berarti kan nggak bisa nih 30 juz. Satu hari targetnya kan 1 juz. 1 juz berapa? Hafalnya 200.000. Wah, 1 hari 200.000 kita kan kita macam. Dan ya Allah ya Rabbi, ya Allah ya Rabbi, ya kan gitu kan? Ada apa? Ya Allah turunkan kepadaku ya Allah rezeki yang barokah ya Allah ya gitu kan. Dia sebagai mana? Kan? Pokoknya apa? Minta sama Allah, ya kan? Mi, tapi kalau misalnya diturunin dari langit bagaimana nih? Enggak, langsung ke dompet umi. Oh, ya kan? Pokoknya minta sama Allah. Yang kecil juga seperti itu. Nih, jajan, minta sama Allah. Ya Allah mau jajan. Ya Allah minta duit. Saya hanya coba mengingatkan mereka bahwa semua yang Allah beri, semua kenikmatan yang ada pada diri kita cuma satu, dari Allah. Kan gitu kan? Ini ibu-ibu yang kerja kalau diingatkan anak-anaknya, kan kadang anaknya mau nangis, mau ikut kan? Yang mendiamkan siapa? Mbaknya, atau bisa jadi orang tua di rumah, ya kan? Alasannya membiarkan ibunya kerja, anaknya suruh anak di rumah, bisa jadi apa? Alasan apa yang buat dia? Kalian punya anak? Karena saya pernah dengar langsung, ya kan? Udah biarin mamanya kerja, mamanya nyari duit buat beli susu. Ntar kalau mamanya nggak kerja, nggak punya susu, kan gitu kan? Mau susu nggak? Kan gitu kan? Udah biar mamanya nyari duit, kan gitu kan? Saya cuma bilang, kalau anak itu selalu di-brainwash bahwa yang memberikan anak itu susu adalah uang, dan ibu itu bekerja untuk mencari uang, fa'aina Allah, di mana Allah? Dia akan ingat, dia akan tahu bahwa susu itu akan dia dapati dari uang yang dicari oleh ibu di tempat kerja. Kan dengan sehingga ibunya kerja mencari uang, bapaknya kerja mencari uang, fa'aina Allah. Saya rubah mindset anak saya, karena saya tiap hari kan nganterin suami untuk kerja di luar kota. Suami saya kerja di Purwakarta, jadi pulang pergi. Ini memang ayah kerjanya jauh banget. Iya, ayah menjemput rezeki. Allah ngasih rezeki sama ayah di Purwakarta, jadi harus dijemput. Bilangin sama Allah nih,
ya Allah nyebutin di sini aja ya. Kita kan suka nabi uang. Ini bilang sama Allah nih, jangan jauh-jauh aja nyebutnya, yang nyebut rezekinya yang deket aja. Ya, paling tidak saya bersyukur bahwa dia tahu bahwa Allah lah yang menganugerahkan rezeki kepada ayahnya, sehingga ayahnya harus berangkat pagi, pulang malam hanya untuk menjemput rezeki. Ya, kalau ayah nggak jemput rezeki, terus rezekinya gimana caranya ayah dapat? Ayah harus jemput itu rezeki. Kayak kamu pergi, kamu nggak dijemput sama umi, bisa pulang nggak? Begitu juga dengan rezekinya kamu. Allah berikan rezeki untuk kamu di sana di Purwakarta, jauh yang ini. Tapi kalau hari Jumat ini kan saya sering pelanggaran Kompas, itu suka ada promo-promo tuh, kan gitu kan, pelanggaran Kompas, itu kan promo semua supermarket, itu anak saya yang lihat, ya Allah mau ini, ya Allah mau itu. Satu sisi saya ketawa, tapi satu sisi alhamdulillah anak itu ingat kalau yang akan bisa dan mampu memberikan dia semua yang diinginkan siapa? Orang gini. Dia lupa kalau yang memberikan uang itu adalah Allah. Nah, bulan Ramadan ini Allah limpahkan banyak kesabaran dan rasa syukur kepada kita. Tidak hanya dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam beribadah pun sabarnya makin tebal di bulan Ramadan. Ya, rasa syukurnya Allah. Jadi Allah itu tandanya berterima kasih kepada kita. Allah pun akan anugerahkan banyak balasan. Karena kalau ujung ayatnya Innallaha syakirun, Allah itu yang paling banyak berterima kasih. Ya kan? Ketika kita bersyukur kepada Allah, pada hakikatnya kita ini akan menambah banyak rezeki-rezeki yang Allah anugerahkan untuk kita. Kan begitu, la in syakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur atas satu nikmat, Allah akan tambahkan bilangan-bilangan nikmat yang lain. Yakin deh sama Allah. Sesuatu yang kita berikan kepada orang lain pasti diganti sama Allah dengan lebih banyak lagi. Ya, sampai singkat cerita, ya banyak seorang kasus orang tua muda, pengantin muda. Kalau si istri, ya akan memberikan kepada ibunya istri, ibu kandungnya perempuan, berapa? Kita akan membeli hadiah lebaran, beliin kue, beliin hadiah lebaran buat ibu kita. Berat nggak? Enggak. Kita pilih yang terbaik. Tapi kalau buat mertua, gimana? Tadi sih. Ya, sharing berbagi dengan para istri-istri. Saya bilang, kalau kita menganggap bahwa yang memberi orang tua pada hakikatnya adalah membuka rezeki kita. Jadi mindsetnya harus dirubah. Kalau kita memberi orang tua, memberi mertua, ya itu akan menghabiskan kantong-kantong kita, akan menguras ya berangkas kita, pasti akan Allah cepat kuras berangkas-berangkas kamu. Tapi kalau kita memberi kepada mertua, ya kan, mindset kita adalah membuka keran-keran rezeki yang tersumbat, yakin ya kan? Pada hakikatnya memberi mertua itu, memberi orang lain itu adalah membuka sumbatan-sumbatan rezeki. Karena Allah yang menjanjikan, apalagi di bulan Ramadan, ya sedekah satu di luar Ramadan dilipatkan 700 kali lipat. Berarti kalau kita memberi satu orang, pada hakikatnya Allah buka berapa keran? 700 keran. Keyakinannya harus seperti itu. Itu di luar Ramadan, di bulan Ramadan lipat gandakan 10 kali, 100 kali. Saja ditambah banyak. Orang yang menahan rezekinya untuk orang lain, sama aja dia menyumbang pintu-pintu rezekinya. Apalagi dengan mertua sendiri. Karena orang lain bisa jadi kita baik banget termauan orang lain. Begitu mertua, mama dibeli belum kata suami? Dia itu sudah dulu. Susah amat sih. Ya kan, seleranya kita nggak tahu. Kalau udah ngomong kayak begitu, ada something kok, ada sesuatu yang beda. Kan gitu
mertua, coba nih mantu, ada lagi mertua, makanya ada mertua PS mantu atau mertua CS mantu kan gimana? Nah di bulan Ramadan ini ayo kita latihan bagaimana kesabaran kita, kesyukuran kita yang terlibat di bulan Ramadan. Oh iya, memang ya, jangan kira-kira inilah yang perdana bagaimana kita latihan di bulan Ramadan ini segala bentuk 24 jam kehidupan kita, entah kita senang, entah kita lagi susah, jangan lupa husnuzon sama Allah, ucapkan alhamdulillah, jangan lupa ingat kata-kata, jangan ingat kata-kata negatif karena akan berbalik kepada kita, ya. Dan jangan lupa juga, ya, jangan sampai kita keluarkan kata-kata yang buruk atau menghina orang lain. Wallahu a'lam bishawab. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.